Sejak berita tentang tertangkapnya sejumlah selebritis di kediaman Raffi Ahmad 2 hari lalu, kantor BNN mendadak kebanjiran pengunjung. Dan semalam, giliran artis Baim Wong, pasangan musisi Melly Goeslaw dan Anto Hoed bertandang ke markas BNN guna menjenguk Raffi Ahmad sahabatnya. Kehadiran rekan-rekan Raffi ini tak lain untuk memberi dukungan moral bagi Raffi. Sama-sama ya wawancaranya ya. Karena yang saya lihat sih Raffi itu orang baik ya. Raffi itu orang baik dan dia disayangin sama semua orang. Alhamdulillah kita bisa menjenguk teman-teman kita. Ada terutama Raffi Ahmad ya gitu. Saya sebagai ya kita dari GAS, dari BBB juga, dari sesama seniman juga. Dan ya saya sih kalau dari saya alhamdulillah puji syukur sama Allah Subhanahu wa taala karena nggak semua orang dikasih cobaan seperti ini dan nggak semua orang kuat menghadapi cobaan seperti ini. Semudah dia dengan prestasi yang sebanyak dia, dengan beban hidup yang juga nggak gampang gitu ya. Mendapatkan cobaan seperti ini ya dihadapi dengan rileks, sangat rileks tadi di atasnya ya mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik karena Raffi adalah idola remaja, idolanya Indonesia juga. Sebagai sahabat, Melly, Anto Hoed juga Baim tentunya terkejut saat mengetahui kalau Raffi diamankan pihak BNN. Bagi mereka, Raffi adalah sosok yang menyenangkan. Dan mereka juga yakin kalau Raffi bersih dari barang yang telah menjadi musuh masyarakat dunia ini. Namun, apakah mereka juga mengetahui soal kedekatan Raffi dengan politikus cantik Wanda Hamidah? Beberapa kali saya ngeliat mereka berdua ya. Cuman untuk saya tahu dianya seperti apa sama Raffi, Wandanya seperti apa, mereka yang bisa jawab lah. Kalau itu dia yang jawab aja lanjut saya. Saya pasti kaget lah siapapun yang siapapun yang mendengar ada kejadian seperti itu. Coba Bang Anto ya. Tapi Raffi itu bersih. Raffi itu clean. Ya sesuai yang diungkapkan oleh dari BNN. Ya. Jadi jangan juga memberikan iya gitu. Jadi pakai azas praduga tak bersalah. Hubungan Raffi dengan Wanda Hamidah memang baru terkuak saat penggerbekan tim penyidik BNN ke rumah Raffi hari Minggu pagi. Hingga kini, teka-teki seputar kedekatan Wanda dengan Raffi ini pun sedikit terjawab saat salah satu orang yang bekerja pada Raffi membenarkan kalau Wanda pernah membawa anak-anaknya ke rumah Raffi. Lihat cuma kemarin Kamis, terus Minggu 2 kali kesini sama anak-anaknya. Lengkap. Anaknya 3 ya? Jam berapa? Sekitar jam 3 kan. Niat Wanda untuk bisa pulang secepatnya ke rumahnya yang tertunda ini mau tidak mau membuat Wanda menambah daftar permintaan pada keluarganya. Seperti semalam, pihak keluarga mengirimkan sebuah kasur lipat berikut bantalnya. Dari penuturan Aris Merdeka Sirait yang menjenguk Wanda siang kemarin, diketahui kalau Wanda dalam kondisi rindu pada anak-anaknya. Aris juga menambahkan, jika kelak ia terbukti bersalah, Wanda bersedia mundur dari jabatannya. Curhat apa lagi selama di dalam sana? Curhat apa lagi selama di dalam sana juga? Doain aja ya Mas. Doain aja. Ya. Keluar secepatnya. Kondisinya baik ya. Kondisinya baik dan dia kangen sama anak. Tidak cerita karena saya tidak masuk domain itu ya. Saya tidak masuk domain itu karena itu persoalan menurut saya adalah persoalan pribadi dia. Domain saya adalah kenapa kau sebagai orang Komnas ada di BNN yang diduga terlibat narkoba. Tadi bicara sama Wanda, dia sendiri kalau dia positif tidak disuruh-suruh pun dari manapun dia akan mundur. Itu pernyataan sikap dia. Jadi bukan harus ada tekanan dari orang. Kalau dia memang positif menggunakan narkoba, tidak perlu diminta pada orang mau dari partai politik, mau dari Komnas Anak, dia mengatakan kepada kami tadi mau mundur. Tidak hanya kasur dan bantal empuk yang menjadi teman Wanda sejak ia menginap di kantor BNN. Setidaknya, Wanda masih bisa bersosialisasi dengan dunia luar. Itu bisa terlihat dari blognya yang diberi judul "Sampai Kapanpun Saya Akan Perangi Narkoba".
Dalam tulisan awalnya, Wanda berkisah, ketika saya berada di tempat dan waktu yang salah, merasa sangat dirugikan karena langsung divonis atas tuduhan sebagai pengguna narkoba dan sedang melakukan pesta narkoba. Di bait selanjutnya, Wanda juga berkata, kalau dirinya masih menaruh dendam pada narkoba yang telah menyebabkan adiknya meninggal. Apakah ini pembelaan Wanda atas semua masalah yang menderanya? Di akhir alinea tulisannya, ia berkeluh, karena saya sudah dinyatakan negatif dari pemeriksaan urin, darah, dan rambut, maka saya memang bukan pemakai narkoba atau apapun yang berhubungan dengan narkoba. Lantas, apa kata kuasa hukum Wanda Hamidah soal tulisan kliennya ini? Nggak ada. Itu pendapat yang menurut saya terlalu mendramatisir suasana. Ya. Kalau dibilang pesta, jangankan pesta narkoba, dibilang pesta saja, itu wajar. Di rumah si Raffi itu memang katanya biasanya banyak teman-teman datang, ada yang main PS, ada yang kemudian tertidur di bawah. Lantas kemudian Raffi sendiri kan punya rutinitas yang cukup padat. Dan kalau dibilang pesta narkoba, ya, perlu dicatat ya, fakta hukum, saya bicara fakta hukum ya, fakta hukum barang bukti ganja 2 linting itu ditemukan di dalam kamar setelah dilakukan penggeledahan. Jadi bukan barang berserakan, bukan lantas kemudian mereka mengadakan pesta dangdung tidak karuan gitu ya. Jadi saya tidak sependapat terhadap terminologi kata pesta narkoba. Sampai hari ini, tim penyidik BNN telah menetapkan 7 orang yang diduga dirinya positif mengandung barang haram tersebut. 2 dari 5 orang itu baru diumumkan kemarin. Benarkah inisial R yang dimaksud itu adalah putra pengacara Yuan Felix Tampu Bolon? Yuan Felix sendiri terlihat mendatangi kantor BNN 2 hari lalu. Ruli kabar terakhir sehat ya, lantas kemudian dia masih menjalani beberapa pemeriksaan ya, menjalani pemeriksaan. Ya nanti kita lihat proses tahapan selanjutnya seperti apa dari pemeriksaan yang dilakukan sekarang ini terhadap Maruli. Karena masih banyak yang perlu diuji ya, masih banyak yang perlu diuji secara fakta hukum dari pemeriksaan itu sendiri gitu. Ya orang tua kompak, keluarga kompak, semuanya mensupport. Ya, semuanya sayang Ruli, semuanya mensupport Ruli agar segera bisa teratasi problem ini. Pemirsa Was-Was, jangan kemana-mana, karena di segmen berikutnya, Ibunda Raffi, Amika Nita, akan mencurahkan isi hatinya seputar penangkapan putra tercinta Raffi Ahmad. Tetap saksikan Was-Was.